Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada beberapa tahun terakhir ini kita melihat fenomena yang ada di kalangan umat-umat Tuhan, khususnya umat-umat yang mengaku sebagai seorang Kristen, yaitu adanya beberapa orang yang mengaku bahwa mereka adalah seorang yang diberikan kesempatan untuk mendapatkan karunia. Karunia apakah itu di dalam mendapatkan vision, penglihatan, ataupun di dalam bernubuat, dan juga mendapatkan mimpi-mimpi yang menurut pendapat mereka itu semua berasal dari Tuhan, berasal dari Roh Kudus. Dan mereka merasa yakin bahwa semuanya ini sengaja diberikan oleh Tuhan kepada mereka dengan maksud-maksud tertentu. Nah, saudara-saudara sekalian, sebagai umat Tuhan, sekali lagi kita perlu percaya kepada firman Tuhan itu sendiri. Otoritas yang tertinggi yang boleh memberikan penerangan, memberikan keterangan yang lebih pasti apakah benar adanya kejadian-kejadian seperti yang dialami oleh beberapa orang, apakah mereka mendapatkan penglihatan ataupun mendapatkan mimpi dan mereka bernubuat. Sekali lagi kita perlu konfirmasi semuanya berdasarkan firman Tuhan. Ada tertulis atau demikianlah firman Tuhan, sehingga kita tidak merasa bahwa apa yang kita simpulkan itu di luar dari apa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam firman-Nya. Saudara-saudara sekalian, untuk kita mencari tahu bagaimana orang-orang yang mengaku dirinya mendapatkan penglihatan, mimpi, dan juga dikatakan bisa bernubuat, mari kita lihat beberapa cuplikan atau berita-berita yang saya coba ambil dari banyak yang ada, beberapa yang saya coba tampilkan. Semua, hari ini aku mau share pesan Tuhan yang aku dapetin pada saat teduh. Karena aku percaya kalau pesan ini bukan cuma untuk aku simpan sendirian, tapi Tuhan mau aku bisa share ini ke banyak orang. Jadi kalau kalian saat ini sedang nonton video ini, berarti Tuhan juga sedang bicara sama kalian. Jadi pada tanggal 16 Mei 2020, Tuhan bangunkan aku untuk saat teduh tepat di jam 2 pagi. Jujur ini agak lebih awal, karena biasanya aku dibangunkannya itu sekitar jam setengah 3 sampai dengan jam 4 subuh. Singkat cerita, pada saat mau mulai saat teduh, aku refleks nge-scroll Instagram aku dulu. Nah, begitu aku buka Instagram, post pertama yang aku lihat adalah quote dari kitab Wahyu 1 ayat 8 yang bunyinya, "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa." Mungkin ini bisa dibilang kebetulan karena memang aku follow beberapa akun yang memposting Bible quote, dan ya mungkin gak heran begitu aku buka Instagram, aku langsung kebaca postingan ayat itu. Setelah itu, aku langsung memulai penyembahan dan baca Alkitab. Lalu dari pasal pertama yang aku baca pada hari itu, aku mendapatkan ayat dari kitab Yakobus 5 ayat 8 yang bunyinya, "Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat." Terus aku lanjut baca lagi, dan dari pasal terakhir yang aku baca pada hari itu, aku mendapatkan ayat dari kitab 1 Petrus 4 ayat 7 yang bunyinya, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa." Jujur saat itu aku kaget, dan aku cuma diam ngeliatin layar HP aku, karena aku percaya kalau sampai 3 kali mendapat pesan yang sama di waktu yang sama, itu bukanlah suatu kebetulan, tapi merupakan suatu konfirmasi atau peneguhan dari Tuhan mengenai kedatangannya yang sudah dekat. Ketika aku mendapat pesan ini, Roh Kudus sebetulnya sudah minta aku untuk bagikan pesan ini ke banyak orang.
Namun aku masih yang kayak, oke, aku bakal share, cuma nanti dulu deh, karena aku nggak pede upload video di YouTube. Aku ini pemalu banget, dan memang selama ini aku nggak pernah upload video di mana ada aku ngomong. Sahabat hidup untuk bersaksi, saya Sylvia Tiberlolobi. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi pesan yang diberikan Tuhan kepada saya, agar supaya bukan hanya saya dan keluarga saya saja yang boleh selamat, tetapi kita semua saudara-saudara seiman yang Tuhan izinkan untuk menonton video ini boleh turut serta di dalam keselamatan Tuhan, karena kita saat ini sudah ada di akhir zaman, di mana saat ini adalah hari-hari yang jahat, sehingga kita jangan sampai jatuh dalam pencobaan. Baik, saya akan berbagi pesan Tuhan. Pada saat itu, kejadiannya tanggal 4 Januari 2021, saat itu saya sedang berdoa sekitar jam 12 siang. Saat saya sedang pujian, penyembahan, dan berdoa, tepatnya pada saat sedang penyembahan, Tuhan berbicara pada saya. Lagi di satu mimpi, Tuhan membawa saya ke dalam satu tempat. Saat itu jubah yang aku pakai, itu jubahnya putih juga, tapi putihnya seperti kusam. Nah, dan saya tahu saat itu hubungan saya ada yang berkurang di hadapan Tuhan. Kemudian dia membawa saya ke dalam satu tempat. Di sana ada tersedia pakaian. Nah, pakaian ini saya kenal gitu. Dan saya tahu itu pakaian saya. Nah, saya diperintahkan untuk mengganti pakaian saya dan memakai ini. Akhirnya saya mengganti pakaian saya itu dengan pakaian yang ada di hadapan saya. Itu penuh dengan manik-manik ya, kristal-kristal gitu. Saya memakainya. Kemudian Tuhan katakan, pergilah. Nah, perginya ini bukan ke sorga, tetapi pergi untuk melayani. Nah, saat itu saya pergi ke setiap rumah-rumah. Jadi satu tempat ada satu perkumpulan, ada sekitar 5-6 orang gitu. Mereka berkumpul saat itu. Ada seorang perempuan yang merokok. Nah, saya katakan, dan saya melihat memang dia seperti agak frustasi gitu. Saya katakan, "Ibu kenapa merokok?" Dia katakan, "Apakah memang merokok itu salah?" Kan tidak salah, dia bilang. Nah, saya katakan itu salah. Buktinya saya tidak apa-apa, saya merokok. Dan tidak ada tertulis dalam firman Tuhan dilarang merokok. Nah, terus saya bilang, di dalam tubuhmu pun itu akan merusak. Dan secara roh pun engkau telah merusak itu semua. Jadi dia katakan tidak masalah. Nah, tiba-tiba Tuhan menggerakkan aku untuk menepuk punggungnya. Di saat punggungnya aku tepuk, dia seperti tertunduk. Nah, tidak lama kemudian dia menjerit histeris. Ternyata di saat saya menepuk punggungnya tadi, dia dibawa ke alam roh, di mana dia melihat dirinya yang sesungguhnya di saat merokok. Jadi dia tersiksa, rohnya benar-benar tersiksa. Nah, akhirnya dia katakan, ternyata ini bukan tubuh kita yang sesungguhnya. Ternyata ini adalah daging yang hanya sementara. Ternyata saya telah menyiksa diri saya yang sesungguhnya. Jadi yang sesungguhnya itu kita di dalam Tuhan, kata ibu ini. Tidak berapa lama kemudian saya melayani orang yang di sampingnya. Dan saya memegang mata mereka semua. Nah, satu persatu saya pegangin mata mereka. Di saat saya pegangin mata mereka, mereka itu melihat diri mereka yang sesungguhnya secara roh. Nah, dan tidak lama kemudian orang-orang berbondong-bondong datang. Dan mereka semua aku pegangin matanya. Nah, kemudian aku terbangun. Saya sadar apa arti jubah tersebut. Dan apa arti waktu saya memegang mata mereka. Jadi pelayanan itu bukanlah hal yang tidak kudus, ya. Pelayanan atau pekerjaan Tuhan itu adalah hal yang kudus. Jadi di sini pembelajaran bagi kita semua yang memang memiliki panggilan untuk full time di dalam Tuhan. Nah,
Di dalam mimpiku saya memakai pakaian warna putih, tapi putihnya kusam. Dan Tuhan menyuruh saya menggantinya. Artinya di sana, bukan karena pakaian saya putih ya, bukan. Nah, artinya di sana, saya hidup dan saya memberi diri kepada Tuhan. Tetapi masih ada yang harus saya bereskan dari hidup saya. Jadi tidak boleh ada yang kurang di dalam Tuhan di saat kita memang benar-benar hidup memberi diri kepada Tuhan untuk melayani. Karena kita hendak menopang orang lain. Nah, jadi harus kita bereskan segala sesuatu dari kehidupan kita. Ya saudara. Nah, jadi tadi kan diganti dengan pakaian yang putih yang benar-benar memancarkan kemuliaan. Artinya di saat kita hendak melayani, hidup kita ini sudah benar-benar hidup di dalam kekudusan, sudah beres. Supaya apa? Di saat pelayanan tadi, hanya pelan saya berbicara, tetapi berkuasa. Nah, supaya pelayanan yang engkau lakukan, yaitu untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan benar-benar berkuasa, maka di sini kita harus benar-benar melayani di dalam kekudusan, ya. Jangan jadi pendusta di hadapan Tuhan. Jangan jadi pembohong di hadapan Tuhan, ya. Halo semuanya, nama saya Angelina Pandiangan dan saya di sini ingin bersaksi. Dan ini bukan dari saya apa yang di sini saya ingin bersaksi tentang bagaimana pada keadaan di akhir zaman ini. Dan saya ingin bersaksi tentang bagaimana Tuhan melawan hidup saya dan tentang bagaimana Tuhan menuntun saya. Saya memanggil Tuhan Yesus Kristus itu sebagai Yesua Masih Elohim. Karena Dia adalah Bapakku. Karena Dia yang mengerti hatiku. Dan saya diberikan oleh Yesua Masih Elohim tentang karunia penglihatan. Dan itu bukan mau saya untuk dikasih karunia itu, tetapi dari Roh Kudus sendiri. Saya tidak pernah mengarang cerita, dan saya di sini di YouTube ini saya disuruh oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya saya tidak mau secara daging, tetapi saya disuruh dan saya harus melakukan semua itu. Dan saya ingin bercerita tentang bagaimana banyak orang tertinggal. Di situ saya sangat-sangat terheran mengapa mereka tertinggal. Banyak sekali yang tertinggal. Dan saya tanya sama Bapak, mengapa mereka tertinggal? Mengapa mereka tidak mau bertobat? Mengapa mereka tidak mau mencari Engkau? Bagaimana hatimu melihat mereka? Tuhan Yesus sangat sedih melihat kalian semua. Kalian semua yang mencintai mamon. Kalian semua yang mencintai diri sendiri dan menyombongkan diri dan angkuh. Bertobatlah. Selagi masih ada kesempatan. Bertobatlah selagi masih ada kesempatan. Jadi saudara-saudara sekalian, dari beberapa yang kita perhatikan tadi, ya, semua mengaku bahwa mereka berasal dari Tuhan. Semua penglihatan, mimpi yang mereka dapatkan berasal dari Tuhan. Dan mereka mengaku bahwa mereka seolah-olah berada di satu tempat, apakah di surga, di neraka, dan mereka merasa bahwa mereka terbang ke satu tempat, bahkan mereka bisa melihat dirinya sendiri. Dan itu menunjukkan bahwa mereka yakin
bahwa mereka semuanya memiliki karunia, di mana boleh berhubungan dengan kuasa yang di luar dari kemampuan manusia atau supranatural ini. Jadi kita perhatikan bahwa memang kalau kita melihat seolah-olah itu benar, dan memang benar kenyataannya demikian. Tetapi apakah mereka itu sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan? Sesuai dengan petunjuk Tuhan atau tidak? Jadi kita perlu mengkonfirmasi apa yang firman Tuhan katakan, sehingga kita tidak salah di dalam menafsirkan atau memberikan kesimpulan apakah ini berasal dari Tuhan atau tidak tentunya. Baiklah saudara-saudara sekalian, marilah kita melihat. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam Yoel pasal yang kedua ayat 28 dan 29, firman Tuhan berkata, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Saudara, ini nubuatan di dalam kitab Yoel yang menunjukkan bahwa di hari-hari yang akan datang ada nubuatan yang menyatakan bahwa di hari-hari terakhir, di zaman akhir, tentunya di zaman kita juga saat ini, bahwa Tuhan akan mengirimkan rohnya. Jadi ada banyak nanti orang yang mendapatkan sesuatu yang berasal dari Tuhan, oleh karena Roh Kudus menguasai orang-orang tersebut. Tetapi kita perlu melihat kriterianya sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita tidak salah menafsir atau mengambil kesimpulan bahwa ini berasal dari Tuhan ataupun bukan berasal dari Tuhan. Yang pertama kita lihat ya, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Saudara perhatikan, anak-anak, perempuan dan laki-laki akan bernubuat. Jadi kriteria yang pertama adalah kalau seseorang itu adalah anak-anak, dia laki-laki ataupun perempuan, ketika Tuhan mencurahkan rohnya kepadanya, maka mereka ini akan bernubuat. Akan bernubuat. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ada seorang anak baru 2 tahun atau 3 tahun di daerah Sumatera ya. Jadi anak ini dia selalu bernubuat. Dia mengatakan bahwa berbaktilah kamu. Jadi anak ini adalah anak dari keluarga literatur evangelis atau penjual buku yang biasa kita kenal. Dan anak ini ketika dia berbicara ya, dia cuma mengatakan berbaktilah kamu setiap Rabu malam. Cuma itu saja. Jadi kalimat ini terucap, ini kurang lebih sebelum tahun 2010. Jadi kalimat ini terucap. Dan cuma itu yang diucapkannya. Jadi anak-anak. Jadi ini yang dimaksud dengan bernubuat. Ketika seorang anak berbicara, ya, Roh Kudus bekerja atau menguasai hati, pikiran, dan lidahnya, sehingga dia boleh mengatakan hal-hal yang akan terjadi, yang perlu diketahui dan yang akan dialami oleh manusia,
khususnya oleh umat-umat Tuhan, bahkan seluruh manusia, dia nyatakan. Dan itu atas tuntunan Roh Kudus. Jadi yang pertama yang perlu kita ketahui, kalau Roh Tuhan itu turun kepada anak-anak, maka anak-anak ini berikut yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yoel pasal 2 ayat 28 ini, dikatakan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Jadi kriteria yang kedua, kalau orang itu adalah orang tua, ketika Roh Tuhan menguasainya, maka orang-orang tua ini akan mendapatkan mimpi. Saudara perhatikan ya, tadi anak-anak mendapatkan kuasa Roh Kudus Tuhan sehingga mereka bernubuat. Itu untuk anak-anak, laki dan perempuan. Kemudian dikatakan untuk orang tua, maka orang tua itu akan mendapat mimpi. Ya. Jadi tidak semua mimpi itu adalah petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Ya, bisa jadi itu bunga tidur. Tetapi ketika Tuhan mau menggunakan kita, orang-orang tua, ya, dia akan memberikan petunjuk-petunjuk tentang hal-hal yang akan terjadi atau sementara terjadi di tempat atau di belahan dunia yang lain melalui orang tua, dan itu melalui mimpi. Jadi sekali lagi, kalau orang-orang tua dipakai oleh Tuhan, Roh Kudus menguasainya, maka mereka akan mendapatkan mimpi, dan semua ini dituntun oleh Tuhan, ya, sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, dikatakan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Jadi orang-orang muda, remaja, pemuda, ketika Tuhan mencurahkan rohnya kepada mereka, maka mereka akan mendapatkan penglihatan, vision. Jadi petunjuk-petunjuk ini secara umum. Kita berbicara secara umum. Jadi kalau dia anak-anak, dia akan bernubuat. Kalau orang tua akan mendapat mimpi. Sedangkan anak-anak muda, remaja, dan pemuda, mereka akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Jadi itu secara umum. Tetapi ketika kita berbicara tentang hamba Tuhan yang diurapi, maka ketiga hal ini bisa dimilikinya. Ya. Dimiliki, apakah dia mendapatkan penglihatan, dapat mimpi, dan juga bernubuat sebagaimana seorang nabi zaman dulu, ya. Ketiga hal ini dapat dilakukan, termasuk kepada rasul-rasul Kristus dulu juga, ya. Saudara, berikutnya di dalam Yoel pasal 2 ayat 29 dikatakan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jadi sangat jelas di sini bahwa Tuhan memberikan rohnya di hari-hari terakhir, bukan kepada anak-anak, orang tua, dan juga kepada anak-anak muda atau teruna-teruna, tetapi dikatakan juga kepada hamba-hamba laki-laki dan perempuan. Artinya para hamba Tuhan yang diurapi, mereka juga akan mendapatkan hal yang sama. Jadi mereka boleh dapat mimpi, boleh dapat penglihatan, dan juga bernubuat. Dan juga kepada hamba-hamba yang dikatakan hamba-hamba ini pelayan-pelayan di dalam keluarga. Jadi jangan dianggap enteng orang-orang yang di mata masyarakat adalah kaum marginal yang tidak dianggap sebagai manusia normal dalam tanda kutip. Hamba-hamba, pelayan-pelayan, para pembantu, Tuhan akan curahkan ini rohnya, di mana mereka juga akan dipakai Tuhan untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk yang akan diberikan kepada manusia untuk persiapan dan kebahagiaan manusia itu sendiri. Jadi inilah firman Tuhan yang tentunya kita perlu mengkonfirmasi. Karena orang-orang yang mendapatkan petunjuk-petunjuk ini, kriterianya selain dia anak harus dia mendapat, dia bernubuat, orang tua dia dapat mimpi, anak-anak muda,
mendapatkan penglihatan-penglihatan. Tapi jangan lupa, kita harus menguji orang-orang ini. Nah, orang-orang yang mendapatkan ini, dia harus seorang yang mengakui Kristus sebagai juru selamat, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, lalu melaksanakan 10 hukum Tuhan atau 10 perintah Tuhan, dan beriman kepada Kristus dengan benar. Dan dari buah-buahnya lah kelihatan kehidupan orang itu. Dan yang satu lagi adalah dia percaya akan kesaksian roh nubuat, sebagaimana yang dinyatakan di dalam buku Wahyu. Walaupun belum semuanya melakukan itu atau mengetahui tentang hal itu, tentang roh nubuat, tetapi paling kurang ketiga kriteria tadi yang awal harus dimiliki seseorang